Sekarang lebih fokus untuk doa untuk diri sendiri dan untuk masa depan aku aja. Inara Rusli kembali gunakan penutup muka, cadar alias nikab. Menariknya keputusan ibu 3 anak itu bersamaan saat Insanul Fahmi sudah sah cerai dari Wardatina Mawa. Ada yang aneh, bukan meminta dinikahi resmi oleh Insanul Fahmi karena suami yang diakuinya sebagai suami siri kini sudah sah menduda. Inara malah menutup muka dan siap kembali menggunakan cadar. Lewat unggahan terbarunya, Inara terang-terangan mengungkap sedang belajar istiqomah dan menjadi lebih baik. Aksi Inara bersiap menggunakan cadar lagi mengundang spekulasi liar. Ada hubungannya dengan Insanul Fahmi yang dikabarkan jatuh miskin pasca cerai dari Mawa. Inara menutup pintu dan menolak dinikahi secara resmi Insanul Fahmi. Terlepas dari apapun itu, dari guncangan emosional dan julitan orang-orang, ya kita harus tetap fokus sama goals kita, sama tujuan kita, karena hidup itu kan bukan tentang pujian ya, tapi ya harus bisa bermanfaat lah buat orang-orang, terutama orang-orang yang memang peduli dan sayang sama kita. Ya, insan seperti menuai ulahnya sendiri. Ia seperti menemukan batu yang amat berat. Sudah kehilangan istri, jauh dari anak. Dan kini kehilangan Inara Rusli. Seolah curhat kesepian kehilangan, terbaru lelaki yang dulu pede ingin menggenggam cinta 2 wanita, Mawa dan Inara. Menulis unggahan kini tinggal 2 yang ia punya dan selalu ia rindukan, yaitu Tuhan dan putranya. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke ingin memperjuangkan. Kita masih masing-masing dulu ya. Dia kan sibuk sama keluarganya, sama anak-anaknya. Dan ada aktivitas-aktivitasnya juga gitu kan. Sebagaimana aku juga punya aktivitas masing-masing. Jadi ya kita masing-masing dulu untuk saat ini. Dan di saat Insanul Fahmi merenungi perihnya nasib dicerai istri, ditinggal istri siri, serta jauh dari buah hati, Mawa bersiap membuka lembaran hidup baru. Bersama dengan ibu tercinta, Mawa kemarin terbang umroh ke Tanah Suci, berserah diri dan meminta doa suami baru. Sekarang lebih fokus untuk doa untuk diri sendiri dan untuk masa depan aku aja. Seperti itu. Jadi kan pasti ada ya, setiap kesulitan ya pasti ada kebahagiaan yang udah Allah siapkan. Kapok nggak mau? Yang kedua kali ini? Sangat kapok. Konten kreator Muhammad Zana alias Big Mo lagi-lagi harus berurusan dengan pihak kepolisian. Big Mo dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan eksploitasi anak di bawah umur saat live streaming. Bersama kuasa hukumnya, Big Mo diperiksa penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya. Dicecar 40 pertanyaan dan terbayang-bayang sel tahanan, membuat Big Mo terlihat panik. Lebih banyak tertunduk lesu dan pelit bicara. Kita sekarang di Polda Metro Jaya menghadiri undangan klarifikasi ya untuk menghargai proses hukum yang berlaku. Di usia 24 tahun, siapa sih yang tidak punya kesalahan? Dan Big Mo sudah memahami dan meminta maaf dan sudah bertemu juga dengan pihak keluarga. Tentunya saya mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya ke depannya konten lebih positif dan bermanfaat. Ya pasti saya akan mengevaluasi selama ini konten saya dan ke depannya cuman konten dengan niat yang lebih lurus, dengan bermanfaat, positif, menghibur, dan mengedukasi bangsa aja. Sangat kapok. Mengaku kapok dan tidak akan mengulang lagi. Namun faktanya, live streaming Big Mo berujung dengan laporan polisi. Baru 3 bulan lalu lepas dari ancaman hukuman penjara karena memfitnah Aziza Salsa. Kini sudah bikin ulah lagi. Seperti diketahui, Big Mo dan kakaknya Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob
sudah jadi tersangka kasus pencemaran nama baik laporan Aziza Salsa di Bareskrim Polri. Namun batal ditahan dan divonis setelah ibu kandung mendatangi dan minta maaf langsung kepada Aziza dan orang tuanya. April 2026, Aziza dan Big Mo damai. Kasus hukum pun selesai. Terima kasih Pak Andre, Kak Zize, dan uminya, keluarga besar Kak Zize, untuk pertama waktunya, kedua ke lapangan dadanya untuk memaafkan aku, abang aku, bunda aku, pokoknya keluarga aku, kami semua minta maaf. Ini juga jadiin pelajaran buat anak muda lainnya yang gunain sosial media dengan bermanfaat dan lebih wise lagi ke depannya. Jangankan merebut bola, Terus ya? merebut dia dari genggamanku saja. Aja sampai. Happy Asmara terbakar cemburu gara-gara sang suami Gilga Sahid akhir-akhir mendua keranjingan bola. Maklum jelang Agustusan, turnamen bola digelar di mana-mana, termasuk di Kediri, kampung halaman Happy Asmara. Niat hati ingin lebih banyak berdua saat rehat kerja. Malah suami memilih main bola dengan teman-temannya. Tak mau Gilga keterusan berpaling, Happy bergegas menyusul suaminya ke lapangan mini soccer, tempat Gilga dan teman-temannya bertanding. Jadi hari ini aku mau jemput suami aku futsal. Hari ini dia futsal guys. Sekarang kita susul beliau. Pemanasan itu, dereng. Dua tahun lebih hidup di satu atap, Happy Asmara sudah kecanduan. Kecanduan tak bisa jauh dari suami. Libur manggung, selalu ia habiskan waktu bersama suami tercinta. Makanya ketika sudah di pinggir lapangan, Happy pun terus cari perhatian suami. Nekat masuk lapangan saat rehat tanding. Mengajak suami main bola berdua. Yang penting gak jauh dari Gilga. Jangankan merebut bola, Terus ya? merebut dia dari genggamanku saja. Aja sampai. Seru banget sih, first experience aku, pengalaman baru dan pengalaman paling seru dan tak akan pernah terlupakan sih. Seolah tahu istrinya ogah dinomor-duakan gara-gara bola, begitu timnya berhasil menyarangkan bola ke gawang lawan. Gilga tiba-tiba meniru selebrasi Pratama Arhan saat masih jadi suami Aziza Salsa. Berlari ke arah istri dan langsung melayangkan cium kening. Tanda cinta, sekaligus tanda bahwa Happy tak pernah tergantikan. Yo! Mama bariti sama nangku. Selebrasi ini ngono menanjai. Iya, karena dia sama aku kayaknya itu ingin menunjukkan lah sama istrinya, nih aku bisa gitu. Tadinya jengkel, tapi kini sebuah lapangan mini soccer di Kediri malah jadi bukti. Happy Asmara dan Gilga selalu mesra, menikmati pacaran dalam ikatan pernikahan. Tahu suaminya hobi sepak bola? Tidak bijak kalau melarang. Happy memilih berusaha ikut hobi bola. Sambil terus mendukung suami, ia pun sibuk berlatih bagaimana menggiring bola. Kak. Ayo Kak. Ayo. Itu aku benar-benar belajar terus jalan, terus wira-wiri supaya apa? Supaya kelihatan cocok gitu. Niatnya sih mau pamer liburan, family time, quality time, backgroundnya Pulau Padar dan Pink Beach di kawasan Labuan Bajo, NTT. Ya ampun, siapa yang gak mau? Tapi alih-alih dapat komentar indah serta cinta dari warganet dan pengikutnya,
Jessica Mila malah dapat cemooh dan nyinyiran. Paling gampang berlibur di kalimat tidak tahu. Nggak bisa, bingung ya, karena kebetulan temennya aku banyak, keluarga kita juga sama-sama keluarga besar, jadi kalau mau bikin acara kecil tuh kayak nggak bisa, jadi ujung-ujungnya butuh tempat yang space-nya agak besar. Unggahan Jessica Mila disorot rame banget karena publik mengetahui adanya penutupan akses pelayaran ke kawasan tersebut akibat kondisi cuaca. Pihak otoritas mengaku sudah tegas, tapi nyatanya keluarga Jessica Mila spesial, bisa lolos, bisa tetap lancar. Sekuasa apa Jessica dan keluarga hingga aturan pun ditabraknya. Protes makin deras, cemooh dan hujatan kian tak henti. Jessica akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf di akun media sosialnya. Dan terharu melihat betapa baiknya Tuhan di kehidupan keluargaku. Ya, momen liburan bersama keluarga tentu jadi momen yang ingin diabadikan. Jessica Mila pun demikian. Semoga nggak kapok liburan kemanapun ya Jess. Dan kembali jalani liburan penuh happiness. Sebenarnya ini acara dipersiapkan mendadak karena tadinya aku berniat untuk nggak ngerayain.